One atau podcast Team One. Yo, nah jadi namaku Sakura Ataya Darmawan, tapi kalian bisa panggil aku Sakura aja. Dan hari ini aku akan menjadi host untuk podcast untuk apa namanya? Untuk apa namanya teman-teman? Pengantar ilmu ekonomi. Bener banget. Nah, untuk topik yang ingin aku bahas yang ingin kita bahas itu lumayan serius ya topiknya ya. Nah, dan ini involves our precious ibu kota kita di Jakarta, yaitu kemiskinan di kota Jakarta. Tapi tenang, walaupun ini topiknya kesannya berat banget ya, aku akan usahakan untuk tidak bikin kalian stres gitu ya, biar kita bisa berbincang-bincang dengan ringan gitu ya, tanpa rasa takut tuh pasti. Jantung udah pada berdebar-debar semua nih pasti nih. Nah, biar kita lumus ya podcastnya, kenalan dulu nggak sih? Jadi guys, aku di sini nggak sendirian. Aku kedatangan tamu nih yang sudah cantik-cantik gitu ya, dan satu yang ganteng nih. Mungkin untuk kenalannya dimulai dari Mas dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Emilham Ramadhani Suganda dengan NIM 6661240 122. Saya Chelsea Olivia Ohe dengan NIM 661240254. Aku Olivia Luciana dengan NIM 6661240 186. Aku Siti Rahma Ramadhani dengan NIM 666124013. Dan terakhir aku Siti Alia Rahma dengan NIM 666124025. Halo all. Hai. Tuh ya sudah pada siap-siap semua nih. So, pertanyaan pertama nih, aku ingin jawaban dari kalian semua. Menurut kalian, apa pandangan kalian mengenai kondisi kemiskinan di Jakarta saat ini? Mungkin untuk menjawabnya dimulai dari Alia dulu. Oke, kalau menurut aku kemiskinan di Jakarta itu seperti dua dunia yang saling bertabrakan ya. Dimana satu sisi ada terdapat banyak banget kemewahan, namun di sisi lain masih banyak banget yang harus sibuk bekerja atau mencari nafkah hanya untuk biaya sehari-hari atau mereka makan sehari-hari. Nah, aku rasa kemiskinan ini bukan cuma soal uang, tapi juga kesempatan yang gak merata. Nah, solusi kemiskinan di Jakarta itu benar-benar perlu hati yang peduli dan bukan hanya janji. Kalau menurut aku, kemiskinan di Jakarta itu akibatnya banyaknya pendatang yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi pas pendatang datang ke Jakarta itu nggak semua mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga munculnya peningkatan jumlah pekerja di sektor informal. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, kemiskinan di Jakarta itu bukan sekedar angka dalam data statistik, tetapi mencerminkan sebuah perjuangan banyak individu untuk keluar dari kesulitan atau meningkatkan taraf hidup mereka. Kalau menurut aku itu kemiskinan di Jakarta pada saat ini tuh sangat mencerminkan tantangan besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial terutama di wilayah perkotaan. Nah, kalau menurut aku, permasalahan Jakarta ini adalah masalah yang kompleks, di mana bukan hanya soal ekonomi, tetapi keterbatasan akses, yaitu banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima akses pendidikan, akses kesehatan, maupun pekerjaan yang layak, yang membuat ketimpangan sosial terjadi di Jakarta. Nah, jadi pertanyaanku itu, apakah tingkat kemiskinan di Jakarta itu cenderung naik atau turun dalam beberapa tahun terakhir? Dan ini tuh yang memengaruhi tren ini nih, kok bisa naik turun gitu? Jadi, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang dirilis pada bulan Juli tahun 2024, tingkat kemiskinan di Jakarta itu secara umum cenderung turun. Nah, terutama sejak lonjakan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Nah, di tahun 2022
tingkat kemiskinan di Jakarta naik sampai 4,72%. Tapi kalau misalkan dari bulan Maret itu angkanya turun jadi 4,30%. Nah, turun dari 4,44% pada bulan Maret 2024. Penurunan ini bisa dibilang lumayan konsisten selama 3 tahun terakhir, karena secara jumlah penduduk miskin di Jakarta per Maret 2024 itu sekitar 464.000 orang, turun sekitar 12.900 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, yang bikin menarik ini adalah faktor-faktor yang mendukung tren penurunan ini. BPS mencatat ada beberapa hal yang membantu. Yang pertama itu seperti ekonomi Jakarta yang mulai membaik, angka pengangguran yang menurun, terus inflasi yang cukup terkendali, dan juga berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga meningkat, yang menunjukkan daya beli masyarakat mulai pulih sedikit demi sedikit. I see. Jadi aku ingin nanya ke Chelsea ya. Apa yang kamu lihat sebagai akar penyebab kemiskinan di Jakarta, baik dari sisi ekonomi, sosial, ataupun kebijakan? Nah, baik. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Jadi menurut Kompas.com yang dilansir dari Jurnal Bangka Kominfo di 1 nomor 2 tahun 2021 itu, penyebab kemiskinan itu salah satunya perbedaan kepemilikan. Nah, jadi salah satu penyebab kemiskinan itu adalah perbedaan kepemilikan sumber daya, yang dimana kepemilikan sumber daya orang miskin itu cenderung di bawah standar, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan itu. Kalau dari segi sosial itu, menurut Kompas.com itu salah satunya pendidikan, sistem pendidikan yang kurang baik. Jadi sistem pendidikan yang kurang baik ini tuh bisa menyebabkan banyaknya pengangguran. Kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting untuk mempengaruhi seseorang dalam meningkatkan keterampilan kerja dan juga membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi ketika seseorang itu tidak memiliki pendidikan yang baik, maka dia akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan terakhir itu dari sisi kebijakan, seringkali terkait dengan tantangan implementasi dan efisiensi program pemerintah. Ada beberapa faktor yang meliputi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi pemerintah ini seringkali memberikan bantuan sosial ke masyarakat miskin, tapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang miskin itu tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Lalu nih, aku mau nanya ke Lucy. Jadi ketimpangan antara pusat kota dan daerah penyangga itu memperburuk situasi kemiskinan di Jakarta nggak? Iya, ketimpangan antara pusat kota dan daerah penyangga itu sangat berpengaruh kepada kemiskinan di Jakarta. Urbanisasi yang pesat membuat banyak warga dari pedesaan itu berpindah ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Tetapi mereka memilih untuk tinggal di tempat yang kurang layak, seperti pemukiman yang kumuh, terus di tempat penduduknya yang sangat padat, karena di sana biaya hidupnya tuh lebih murah. Tetapi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Jakarta itu sudah menurun menjadi 9,03%. Tetapi ketimpangan sosial di Jakarta itu masih menjadi tantangan yang besar. Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar karena daerah penyangga itu kurang mendapatkan perhatian dalam hal fasilitas umum seperti sanitasi dan air bersih. I see. Lalu Chelsea, aku pengen nanya lagi nih. Gimana nih kemiskinan di Jakarta itu memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja tidak? Iya, yang pertama itu di pendidikan. Jadi kemiskinan ini tuh bisa menghambat pendidikan yang berkualitas. Jadi banyak keluarga miskin yang kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dari segi uang sekolah, transportasi, maupun kebutuhan dasar seperti buku dan seragam. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin juga seringkali bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan mengurangi waktu belajar mereka. Yang kedua itu peluang kerja. Jadi tingginya kemiskinan itu seringkali berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang bisa membatasi peluang kerja. Jadi
Jadi ketika seseorang ini tidak memiliki pendidikan yang baik, maka peluang kerja untuk seseorang ini tuh akan sangat susah gitu. Dan mereka itu akan susah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di akses kesehatan, masyarakat yang kurang mampu seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pelayanan kesehatan seperti biaya pengobatan yang mahal ataupun kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah mereka yang seringkali memperburuk kondisi ini. Walaupun program pemerintah sudah ada seperti BPJS Kesehatan, tetapi banyak sekali kendala yang terjadi seperti jauhnya lokasi fasilitas pelayanan kesehatan dan lamanya waktu tunggu yang perlu dilakukan. Iya sih, aku setuju semua apalagi. Nah, terus aku pengen nanya ke Lucy lagi nih. Jadi dampak sosial jangka panjang dari kemiskinan Jakarta itu apa terhadap generasi kita nih? Jadi ada banyak dampak sosial jangka panjang dari kemiskinan terhadap generasi muda. Itu sangat cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru, beberapa dampak sosialnya itu ada peningkatan angka putus sekolah, putus kesehatan, masalah kesehatan yang lebih sering terjadi, terus penurunan kualitas penerus generasi, terus yang keempat, yang terakhir ada meningkatnya tindakan kriminalitas. Kemiskinan juga berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan generasi muda yang seringkali disebabkan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang memadai. Menurut data Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah murid SD tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 0,69%. Angka ini lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain, yaitu Kalimantan Utara yaitu 0,42% dan Gorontalo dengan angka 0,31%. Betul sekali. Jadi kemiskinan itu tidak hanya berdampak ke orang tua mereka ya, itu juga berdampak ke kita. Nah, jadi gimana nih kita ngebantuin orang-orang ini? So, Ilham, aku ingin nanya nih, apa yang bisa kita lakukan nih untuk membantu mengurangi kemiskinan di Jakarta, di lingkungan mereka? Dikutip dari Liputan 6, ada beberapa cara untuk individu agar mengurangi kemiskinan di lingkungannya sendiri, seperti menciptakan kesadaran, di mana kita bisa menciptakan kesadaran lingkungan kita agar lebih peduli lah, lebih hati-hati, lebih sadar akan lingkungan sekitar, yang dimana kita bisa membantu satu sama lain di lingkungan sekitar kita yang saling membutuhkan. Yang kedua, melakukan donasi, di mana kita bisa melakukan donasi bukan hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang, berupa pakaian, maupun berupa makanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban-beban yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Ya sih, benar sih. Nah, Alia, aku mau asking. Jadi tantangan terbesar apa nih yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kota besar seperti di Jakarta? Oke, menurut data riset yang aku ambil dari berita Kompas, yaitu ada beberapa tantangan terbesar dalam menghadapi kemiskinan di Jakarta, yaitu diantaranya ada ketimpangan pengeluaran yang pada Maret tahun 2023 rasio Gini di Jakarta mencapai angka 0,431 yang merupakan angka tertinggi sejak Maret tahun 2017, yang artinya itu kesenjangan antara pendapatan penduduk kelas atas dan kelas bawah itu menjadi melebar. Nah, selanjutnya itu ada modal manusia. Sebagian besar itu kepala rumah tangga yang kurang mampu itu banyaknya berpendidikan SD atau sederajat ke bawah. Hal ini menyebabkan mereka lebih banyak bekerja di sektor informal dengan gaji atau pendapatan yang rendah dan juga tanpa adanya jaminan. Nah, untuk tantangan terbesar yang terakhir nih yang sering kita temui ya, yaitu kebutuhan dan biaya hidup. Seperti yang kita ketahui juga, kebutuhan dan biaya hidup
di perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita hidup di pedesaan. Mungkin seperti itu. Nah iya benar banget. Jadi itu Bang pertanyaan yang terakhir ya. So Alia, apakah ada program, komunitas atau inisiatif yang bisa kita lakukan untuk dukung dan membantu masyarakat kurang mampu di Jakarta? Oke, untuk program atau inisiatif resmi yang aku ambil untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu khususnya di kota Jakarta ya, yaitu ada salah satunya menurut berita yang aku baca dari jakarta.id, yaitu program Kartu Sosial DKI Jakarta, yaitu Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial berupa kartu bantuan seperti kartu Jakarta Pintar untuk pendidikan, lalu ada kartu Jakarta lansia untuk warga yang lanjut usia. Setelah itu ada juga kartu Jakarta Disabilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, program ini dirancang untuk memberikan bantuan keuangan sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sekitar Jakarta yang sedang kita bahas saat ini. Seperti itu. Wow, jadi udah ada kartu-kartu Jakarta ya, salah satunya itu kartu untuk pendidikan, lalu untuk lansia dan juga untuk disabilitas. Baguslah untuk Jakarta ya, mereka punya beberapa program yang sudah membantu anak-anak muda, terus yang lansia dan yang disabilitas agar mereka hidupnya bisa lebih baik gitu ya. Oke, let me see. Wah, udah gak ada pertanyaannya yang keren. Akhirnya pertanyaannya sudah habis guys. Jadi kesimpulannya itu, walaupun masalah kemiskinan di Jakarta ini itu masih tetap sangat worrisome ya, walaupun angkanya sudah mulai menurun, tapi kita bisa banget ya membantu dengan cara kita sendiri seperti yang tadi kita ceritakan, dan lewat donasi ya, lewat donasi atau lewat seperti apa ya, lewat edukasi juga seperti podcast ini. Semoga banget podcast ini tuh bisa membantu teman-teman yang lain terkait masalah sosial ini. Aku sebagai orang Jakarta juga yang lahir di sana, aku sangat berharap masalah ini tuh bisa tuntas ya, agar semua rekan-rekanku dan generasi-generasi yang tua dan muda bisa hidup sejahtera bersama-sama. Okay, and you on the camera. I'll see you soon. Bye bye.